sekalian, mana semangatnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak didik sekalian, sebelum kita memasuki materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak didik sekalian, sebelum kita masuk ke materi, kita absen kehadiran terlebih dahulu. Apakah dia tidak masuk pada hari ini? Alhamdulillah. Bapak absen dulu ya. Ropiko Yulianti, Firda Sari, Ahmad Aditya, Al-Fatir. Alhamdulillah hadir semua. Anak didik sekalian, tema kita pada hari ini ialah indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah supaya anak didik mampu memberikan pengertian As-Somad dengan baik dan benar. Yang kedua, supaya mampu memberikan pengertian Al-Muqtadir dengan baik dan jelas. Yang ketiga, mampu menelaah As-Somad dengan baik dan jelas. Dan yang terakhir, mampu menelaah Al-Muqtadir dengan baik dan jelas. Untuk lebih jelasnya, kita dengarkan video pembelajaran berikut ini. Tentang Asmaul Husna, artinya nama-nama milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan indah yang kita ketahui berjumlah 99. Kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna. Yang pertama, As-Somad, artinya yang maha menjadi tumpuan atau tempat bergantungnya makhluk. Yang kedua, Al-Muqtadir, artinya yang maha kuasa. Yang ketiga, Al-Muqaddim, artinya yang maha mendahulukan. Yang keempat, Al-Baqi, artinya yang maha kekal. Yang pertama, As-Somad, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tumpuan. Sebelum kita masuk kepada penjelasan tentang As-Somad, kita pelajari dulu dan baca dulu Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Somad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Kata As-Somad di dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4 terdapat di ayat 2, yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Ini berarti bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Allah tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan orang lain. Apalagi kita adalah seorang muslim, kita pasti membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua aspek kehidupan kita. Karena hanya kepada Allah lah kita menyembah dan memohon pertolongan. Seperti halnya anak ayam yang tidak bisa lepas dari induknya, begitu pula seorang anak yang tidak bisa lepas dari ibunya. Begitupun kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menggantungkan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ataupun kepada makhluk lainnya. Kut ini adalah perilaku meneladani sifat as-somad. Yang pertama, selalu meningkatkan diri untuk maju dan berkembang. Yang kedua, hidup sederhana dan tidak kikir atau pelit. Yang ketiga, suka membantu. Yang keempat, rendah hati dan tidak sombong. Yang kelima, hidup bermanfaat. Kelima perilaku ini kita lakukan semata-mata niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena manusia, bukan karena ingin mendapat pujian dari manusia. Semuanya kita lakukan karena kita mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Muqtadir, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi, gunung-gunung yang berdiri tegak, begitupun kita makhluknya, makhluk ciptaannya, semua ini adalah bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Coba kalian perhatikan gambar ini. Di sini terdapat gunung yang berdiri tegak, sungai yang sangat panjang dan berliku, dan berbagai macam tanaman, juga udara yang sangat sejuk. Semua ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Karena tidak mungkin ada manusia yang mampu membuat hal seperti ini. Dan sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaannya, kita harus banyak mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dan kita juga harus menjaganya. Berikut ini adalah perilaku meneladani sifat Al-Muqtadir. Yang pertama, tidak malu untuk bertanya, baik itu di sekolah dengan guru, di rumah dengan orang tua, ataupun ketika berada di jalan. Jika kita tidak mengetahui sesuatu, sebaiknya kita bertanya. Yang kedua, semangat dalam belajar. Yang ketiga, disiplin waktu. Yang keempat, selalu meningkatkan kualitas diri. Yang kelima, merasa tidak pernah cukup dengan kemampuan yang ada atau tidak pernah berhenti belajar. Kita melakukan semua ini karena kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa akan menunjukkan kuasanya dengan menjadikan kita orang yang sukses di masa depan. Terima kasih Grade 6. Anak didik sekalian, setelah mendengarkan dan mengamati video pembelajaran ini, sekiranya anak didik bisa memberikan pengertian dari As-Somad, Al-Muqtadir, dan serta menelaah dan memahami makna dari As-Somad dan Al-Muqtadir. Apakah ada yang bertanya? Alhamdulillah. Selanjutnya silakan anak didik sekalian membentuk kelompoknya. Bapak bagi dulu ya, untuk setiap kelompok ada 5 orang, jadi kita buat 4 kelompok. Silakan menanggapi dan berdiskusi, setelah itu menyampaikan diskusinya ke depan. Anak sekalian, silakan menyampaikan diskusinya ke depan, kelompok 1. Ya, bagus. Ada yang ingin menanggapi? Kelompok 2? Mantap. Ya, tepuk tangan untuk penampilan kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2, silakan menyampaikan pendapatnya. Ya, bagus. Lanjut, kelompok 3. Ya, tanggapan dari kelompok 1 untuk kelompok 3. Ya, bagus. Selanjutnya kelompok 4. Ada yang ingin menanggapi? Ya, kelompok 3, silakan. Ya, anak didik sekalian, terima kasih telah menyampaikan diskusi dan kelompok lain menanggapi. Untuk selanjutnya, silakan meringkas atau meresume tugas yang ada di video pembelajaran. Setelah itu silakan kumpulkan tugasnya di depan.
Ya, alhamdulillah sudah. Hasilnya bagus semua. Untuk selanjutnya Bapak akan menyimpulkan Bapak akan simpulkan hasil video pembelajaran tadi ialah memberikan makna As-Somad, Al-Muqtadir serta menelaahnya. As-Somad adalah artinya maha dibutuhkan. Maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkan dalam perilaku sehari-hari. Kita suka memberi bantuan seperti Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita. Anak-anak sekalian, pernahkah kalian melihat kumpulan semut yang menggotong makanan bersama-sama? Kita jangan kalah dengan semut. Kawanan semut sangat peduli terhadap beban kawannya. Bahkan ketika bertemu dengan sesamanya, semut selalu menyapa. Perilaku semut ini dapat kita ambil pelajaran. Betapa indahnya kita bertemu dengan kawan, saling menyapa dan membantu. Selanjutnya makna Al-Muqtadir adalah maha menentukan. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti gunung-gunung yang berdiri tegak dan sungai yang panjang berliku dan sebagainya. Mungkin itu saja kesimpulan dari Bapak pada hari ini, bisa bermanfaat dan berguna bagi anak didik sekalian. Sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, marilah kita bernyanyi bersama-sama terlebih dahulu. Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar. Ya, demikianlah penggalan lagu Asmaul Husna. Dan Bapak akhiri pelajaran pada hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.